Pegiat lingkungan menemukan indikasi kerusakan ekosistem mangrove yang masuk dalam kawasan lindung. Hal ini disebabkan oleh aktivitas reklamasi di Tanjung Sauh, Batam. Diperkirakan sekitar 4 hektar mangrove di seluruh kawasan itu telah terdampak dan sebagian besar tertimbun. Kan tidak faktor itu ya. Diperkirakan sekitar 4 hektar mangrove di kawasan Tanjung Sauh telah terdampak dan sebagian besar tertimbun akibat aktivitas reklamasi. Menurut pendiri Akar Bumi Indonesia, Hendrik, pematangan lahan di salah satu titik dekat Kampung Air Mas telah memasuki area mangrove berdasarkan peta mangrove nasional. Hendrik menduga proses perizinannya terindikasi tidak sesuai aturan. Apalagi sejauh ini, upaya konfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri belum mendapat tanggapan. Meski belum diketahui pasti perusahaan pelaksanaan reklamasi, Hendrik menyebut ada dugaan proyek ini terkait pembangunan pembangkit listrik. Ia menegaskan, apapun tujuannya, reklamasi tak boleh mengabaikan ekosistem dan hak hidup masyarakat pesisir. Aktivitas tanpa tanggul pembatas dinilai mempercepat sedimentasi di laut, padahal kawasan tersebut mencakup habitat terumbu karang dan padang lamun. Memang tengah dilakukan pematangan lahan dan ada beberapa titik yang sudah kami sorotin ya, salah satunya titik yang kita temuin tadi di dekat air raja ya, air mas. Kami menemukan adanya pembukaan lahan dan pematangan lahan itu sudah memasukin kepada mangrove ya. Ada existing mangrove yang kami temukan sedang ditimbun. Tahu sendiri lah, bukan hanya kedong, bukan hanya benang ikan aja. Macam kami kan kerja masang bubu, kerja mancing. Tapi kalau limbah gini macam mana kami mau makan kan? Mancing tak bisa. Paling kesulitan apa Pak sekarang nih? Yang paling sulit ini untuk mendapatkan apa gitu kan? Biasanya mancing ikan apa? Ya biasa kan mancing kan kita kan air jernih. Jangankan di laut, di samping-samping karang aja kita dapat. Ini jangankan di laut, di samping karang ini aja tak bisa. Nelayan pasti bagaimana nih? Berapa persen penurunan atau apa gitu Bang? Bukan berapa persen penurunan lagi nih. Kalau diperkirakan kalau 100% itu paling sudah tak ada lagi 80%. Nah, yang tersisa kami hanya cuma 20% sekarang ini untuk apa? Ketidakjelasan proyek juga menyisakan tanda tanya bagi warga. Mereka mendengar kabar akan dibangun hotel atau kawasan industri, namun tak pernah mendapat penjelasan resmi. Penolakan telah disuarakan, tapi mereka merasa tak berdaya menghadapi perusahaan. Harapan mereka pun sederhana, penghasilan yang layak dan laut yang bersih. Kasim menyebut jika pembangunan tak bisa dihentikan, setidaknya ada kompensasi layak setiap bulan. Sini bagus Mas, wawancara Mas. Proyek ini diketahui termasuk dalam proyek strategis nasional dan ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus dengan pengembang Panbil Group. Saat ini, pembangunan masih berfokus pada infrastruktur dasar tahap awal. Akar Bumi berencana menyusun kajian dan data lapangan untuk diajukan sebagai rekomendasi kebijakan dan penegakan hukum lingkungan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Randi Rizky, UTV mengabarkan. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan izin reklamasi sehingga tidak merusak lingkungan. Terlebih lagi Kepulauan Riau merupakan wilayah perairan. Reklamasi yang tidak berdasarkan regulasi yang tepat akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Saksikan Yunus setiap hari, jangan lupa like, komen, dan subscribe.